Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah qaimu bihukukillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan kita syafaatnya pada yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai pada penghujung bulan Ramadan. 1 Syawal akan segera tiba dan akan menandakan berakhirnya bulan Ramadan pada tahun ini. Bersama-sama dengan umat Islam di seluruh dunia dari segala penjuru arah, dari Sabang sampai Merauke akan melantunkan lantunan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Bahkan sebagian dari masyarakat kita pada malam hari raya Idul Fitri melakukan takbir keliling yang sudah menjadi budaya. Hal ini sebenarnya merupakan manifestasi atas kemenangan yang begitu besar atau sebagai ungkapan rasa syukur kita atas diperkenankannya kita untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikal yaumu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu sendiri. Tidak ada yang berubah dalam ciptaannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Takbir kita tanamkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam sebagai bentuk pengagungan atas Zat Allah yang Maha Besar. Tasbih kita lantunkan sebagai bentuk penyucian terhadap Zat Allah dan segala yang berhubungan dengannya. Tahmid kita lantunkan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih terhadap hamba-hambanya. Kalimat tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa tidak ada zat selainnya. Makna Idul Fitri sendiri banyak orang yang belum mengetahui, padahal Idul Fitri sendiri mempunyai makna yang sangat mendalam. Idul Fitri diambil dari bahasa Arab. Id artinya merayakan dan fitri artinya berbuka. Berbuka yang jika dimaknai secara harfiah adalah diperbolehkannya segala sesuatu yang diharamkan saat berpuasa. Banyak orang yang mengetahui tentang makna Idul Fitri, padahal Idul Fitri sendiri mengandung makna yang sangat mendalam. Idul Fitri diambil dari bahasa Arab. Id artinya merayakan dan fitri artinya berbuka. Jika dimaknai secara harfiah, berbuka yang dimaksud di sini adalah diperbolehkannya segala sesuatu yang diharamkan saat berpuasa selama 1 bulan penuh. Fitri di sini bisa dimaknai sebagai fitrah yang artinya suci, yang artinya adalah telah suci dosa-dosa kita atau telah dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala selama satu tahun terakhir ini. Saat Idul Fitri, kita juga disunahkan atau dianjurkan untuk bersilaturahmi. Kita datang kepada sanak saudara maupun family kita untuk saling maaf dan memaafkan apabila kita mempunyai dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang apabila perbuatan kita itu melukai hati sanak saudara maupun family kita. Silaturahmi tidak hanya dilakukan dalam forum formal seperti halal bihalal, tapi kita juga dapat memanfaatkan media sosial kita seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya untuk bersilaturahmi dengan saudara kita yang berada di jauh. Dalam bahasa Indonesia, Idul Fitri juga disebut sebagai Lebaran yang berasal dari kata lebar lebur. Maksudnya adalah telah lebur dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, bahas tentang Lebaran tentu kita tidak asing dengan makanannya, yaitu ketupat. Ketupat diambil dari bahasa Jawa, yaitu kata helepat. Maksudnya adalah di sini kita menyadari bahwa dalam 1 tahun terakhir ini tentu kita tidak luput dari segala macam dosa, kesalahan, dan lain sebagainya. Maka apabila di sini kita telah diampuni oleh Allah Ta'ala, maka janganlah kita mengotori diri kita sendiri dengan segala macam bentuk dosa seperti namimah, ghibah, dan lain sebagainya. Makna ketupat sendiri adalah rumitnya anyaman ketupat menandakan banyaknya dosa kita yang telah kita lakukan dalam 1 tahun terakhir ini.
Putihnya beras menyimbolkan sucinya kita dalam hari yang fitri ini. Sedangkan banyaknya butiran nasi yang digunakan menunjukkan bahwa kebersamaan dan keharmonisan umat Islam di seluruh dunia dalam menyambut Lebaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.